Halo pemirsa Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Guntur Romli. Kali ini saya membahas sebuah topik yang menjadi perhatian publik di dunia media sosial, foto-foto Anies Baswedan yang lagi viral memakai stola. Foto itu kontraproduktif dan menjadi kritik dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen dan juga Katolik, karena katanya stola itu hanya dipakai oleh mereka yang punya kewenangan dalam peribadatan, baik sebagai pendeta atau romo atau pastor, atau mereka lah yang ada di altar, di ibadah. Dan tidak punya hak sebagai seorang pemimpin, gubernur, memakai stola hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya punya posisi yang penting. Dan ini menjadi bukti bagaimana blundernya Anies Baswedan semakin memperkuat citra Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas di Indonesia. Setelah sebelumnya masjid dipolitisasi, sekarang gereja pun dipolitisasi. Setelah saya melontarkan komentar ini di media sosial saya di Twitter, ada seorang anggota TGUPP Anies Baswedan, Tata namanya, yang memberikan komentar bahwa tidak ada bukti Anies dan pendukungnya bermain ayat dan mayat. Saya jadi heran, ini orang baru bangun dari tidur atau baru sadar? Karena bukti-bukti permainan ayat dan mayat dilakukan oleh pendukung Anies Baswedan di Pilgub DKI tahun 2017. Bagaimana surat Al-Maidah dipakai untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Kata-kata seperti kafir. Dan kini pun kita lihat ternyata setelah sebelumnya dalam Pilkada DKI, non-muslim yang dituduh, yang diserang dengan kafir, sekarang dipolitisasi hanya untuk Capres 2024. Tokoh-tokoh yang menjadi pendukung Anies Baswedan, katakanlah seperti Rizik Syihab atau Muhammad Al-Khotot, yang nama aslinya Gatot, adalah pendukung asli Anies Baswedan yang terus menyerang, mempermainkan isu Islam dan non-Islam. Pemimpin yang seiman dan pemimpin yang kafir dipermainkan. Masjid dijadikan tempat untuk politisasi. Dan tidak hanya orang yang hidup diancam, sampai mereka pun yang meninggal, yang sudah menjadi mayat, diancam tidak akan disolati kalau memilih pemimpin yang bukan seiman. Ini sudah jadi bukti. Dan saat ini gereja pun dipolitisasi hanya untuk mencuci dosa. Hanya untuk menutup rekam jejak politik kebencian, politik rasisme, politik identitas. Dan kita juga bisa mencari jawaban dari pertanyaan kenapa kok ada gereja yang mau dijadikan tempat politisasi oleh Anies Baswedan. Ternyata setelah saya membaca beberapa berita, ada yang namanya bantuan BOTI, bantuan operasional tempat ibadah di DKI Jakarta yang nilainya ratusan miliar, dan juga ada yang diserahkan mungkin puluhan miliar kepada gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI. Saya tidak mau hantam kromo, saya tidak mau mengatakan bahwa seluruh pendeta, seluruh gereja Pantekosta itu mendukung Anies Baswedan, tapi penerimaan BOTI itu melalui sinode ini telah menjadi celah, telah menjadi pintu masuk bagi Anies Baswedan untuk melakukan politisasi gereja. Dan kalau kita baca ketua umumnya langsung memberikan pujian setinggi langit kepada Anies Baswedan. Wah, pemimpin yang toleran. Tidak benar kalau Pak Anies sebagai pemimpin yang intoleran. Iya sih. Lu udah dapat bantuan operasional tempat ibadah puluhan miliar. Ya maklum saja kalau pujian-pujian itu tiba-tiba muncul. Ini yang terjadi saat ini. Bagaimana politisasi agama itu juga terkait dengan pencairan soal dana. Dan juga kita masih ingat
Bagaimana lawan Anies Baswedan dalam Pilgub DKI, Basuki Cahayapurnama Ahok, yang diserang dengan isu rasisme. Kata-kata seperti Cina. Kemudian ada seruan-seruan seperti bunuh-bunuh. Dan sekarang tiba-tiba Anies ingin menampilkan diri memakai baju ala Tionghoa. Tapi kata netizen di Indonesia, ternyata tampilan Anies tidak lebih seperti vampir ala China. Ini yang terjadi. Jadi dalam Pilgub DKI, Anies diam seribu bahasa ketika lawan politiknya diserang dengan isu rasisme, dengan politik kebencian, tapi tiba-tiba sekarang setelah ingin menjadi capres pada tahun 2004 dan ingin dikenal sebagai seorang yang toleran, memakai atribut, memakai identitas kelompok-kelompok yang dulu diserang oleh pendukungnya. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada. Kita boleh memaafkan politik kebencian, politik rasisme, politik identitas di Pilgub DKI tahun 2016-2017. Tapi kita jangan pernah melupakan tindakan-tindakan mereka yang melakukan rasisme, yang melakukan politik kebencian berdasarkan isu SARA.